Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jal ada mas? Insya Allah ada Pak. Ada keperluan apa nggih? Saya Agus dari Selotopeng, Banyakan Kediri. Tolong sampaikan pompa airnya sudah selesai diservis. Nggih, siap. Ditunggu sebentar Pak, biar saya panggilkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Le? Pak ngapunten, dicari Pak Agus dari Selotopeng Banyakan Kediri. Katanya pompa airnya sudah selesai diservis. Ya, bentar. Nanti tak ke sana. Nggih, Pak. Sudah Pak, bentar lagi ke sini. Matur nuwun nggih. Sampainya apa nih Pak Jan? Saya murid sekolah jurusan multimedia Pak. Sama sekolah disuruh pragerin di tempat Pak John selama 3 bulan. Oh iya ya. Monggo Pak, saya tak sama teman saya. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam. Pompa airnya sudah jadi toh Mas? Bayar berapa? Semuanya habis 75.000. Yang 25 untuk bayar spare part. Tampilkan dulu ya pompa airnya. Boten usah Mas. Wis dites toh sanyane? Sudah mas. Wis iki. Ayo Mas, mlebu. Alhamdulillah. Arep ana sing tak takokno karo sampean Mas. Bapak Agama. Sampeyan kan Lirboyo. Gini loh Mas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam naungannya pada hari tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya seorang yang mengeluarkan suatu sedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Apa masalah ini pernah dibahas di pondok, Mas? Oh gitu tuh Mas John. Menurut kajian yang saya pahami dalam hadis itu, yang pertama
tangan kanan dan tangan kiri kan merupakan anggota tubuh seorang. Jadi tidak tepat kalau ditafsirkan sebagai orang lain. Yang kedua, dalam Al-Quran, kata kanan sering dikaitkan dengan kebaikan dan kiri dikaitkan dengan keburukan. Ini dijelaskan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 27, ya istilahnya ashabul yamin, artinya golongan kanan. Dan ayat 41 dalam istilahnya ashabul shimal, golongan kiri. Singkatnya kanan itu baik dan kiri itu buruk. Sehubungan dengan makna-makna tersebut, maka tangan kanan di dalam hadis itu dapat diartikan sebagai simbol kebaikan, yaitu sedekah kepada orang lain dengan niat baik dan ikhlas. Sebaliknya, tangan kiri adalah simbol keburukan, yaitu sedekah kepada orang lain yang dilandasi dengan niat tidak baik dan riya. Yang keempat, belum tentu Pak John, sedekah yang sembunyi dijamin lebih baik dari sedekah yang ditampakkan. Seperti seseorang bersedekah dengan menggunakan anonim hamba Allah, tapi dalam hati supaya dipuji. Kelima, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya Pak John, sedekah yang disembunyikan dan yang terang-terangan. Yang penting niatnya baik dan ikhlas. Itu jawabannya Pak John. Sekto Mas Agus, di dalam hadis ini ada kalimat tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan, berarti mengandung makna menyembunyikan. Kalau jawabannya sampai tidak membedakan antara sedekah yang disembunyikan dan terang-terangan, maka itu bukan jawabannya, Mas. Kita tidak bisa mengatakan golongan kanan identik baik, golongan kiri identik buruk dengan tangan kanan dan tangan kiri, karena kedua-duanya sama-sama bermanfaat, Mas Agus. Ya Pak John, saya bisa terima pendapat sampean. Yang jadi pemikiranku adalah penyesalannya ahli kubur yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10, di mana dia berdoa, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Pertanyaanku gini Mas Agus, kenapa ahli kubur itu minta sedikit waktu untuk bersedekah? Apakah dalam hidupnya tidak pernah sedekah? Terus sedekah yang bagaimana sehingga akan termasuk orang-orang yang saleh? Apakah yang dimaksud sedekah ahli kubur adalah hadis yang saya tanyakan ke sampean ya? Bisa juga Mas John. Bagaimana kalau kita ke warung Pak Levi? Mungkin kita bisa menanyakan masalah ini sekalian lebaran. Dhisik aku sing ngajak Mas. Sekarang sampean sing ngajak ning warung kopi Abah Levi. Ayo siap. Assalamualaikum Mas Ilham. Waalaikumsalam Pak Amar. Kurane sing akeh salahku nek ora Nggih. iku ya sepurane Mas Ilham ya. Nggih Pak Amar, sami-sami. Yang muda juga banyak salah sama yang tua. Iya, sampeyan iki begini sik enom ini lho, sampeyan kok ngarani sik wis tuwa to Mas. Nggih Pak Amar kapunten. Lah niki kalih sinten sampean? Walah, Mas Ilham, Pak Sugeng, Pak Nono, bareng itu Pak Ruli, terus Mas Ari sama Mas Rahmat. Itu dia tidak akan bisa datang cepat. Oh, ngoten. Lebaran gini ya macet Mas Ilham. Ya pastinya ngono. Kayaknya kopi siji ae aku. Oh, nggih, siap laksanakan Pak Amar.
Abah Levi ada nggak Mas Ilham? Saya mau lebaran. Ada Pak Amor. Kalau lebaran gini biasanya Abah Levi jarang keluar. Sebentar lagi insya Allah datang loh Pak. Niki senenganipun sami kalih jenengan ngopi. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Jon. 00 kan? Siap sama-sama. Biasa. Mohon maaf lahir batin Mas Ilham. Sami-sami kan. Aku kode kopi. Oke. Monggo pinara. Pak Amor ya? Yo, masuk lali Mas Yon. Lahir batin Pak Amor. Ih, sami-sami Mas Yon. Kurang ingatan minat aidin wal faizin Pak Amor. Nggih, sami-sami Mas Agus. Alhamdulillah. Wah iki Pak Amor, Kang Agus karo Kang Jon. Lek yang rene iki mesti iki enek sing ditakokne. Kira-kira apa to Kang? Pak. Yo mesti Mas Ilham. Buat apa jauh-jauh ngopi dari Merican hanya sekedar ngopi? Aku salut Mas Ilham sama Abah Levi. Jawabannya begitu sederhana, mudah dipahami, dan bisa dilamalkan. Tapi pertanyaan yang saya ajukan nanti tidak gampang dijawab. Saya sendiri tidak yakin Abah Levi memberikan jawaban yang bisa melegakan, seperti minum kopi buatan sampean Mas Ilham. Monggo. Apa itu Pak Amor? Iki loh, bersedekah tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui iku opo. Kok sama Pak Amor yang saya tanyakan nanti? Tadi sharing sama Mas Jon tentang masalah sedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Terus jawabannya? Menurut pemahaman saya, sedekah itu bukan dilihat dari sedekah terang-terangan atau disembunyikan, tapi dengan niat yang baik dan ikhlas. Oke Pak Amor. Sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Itu mengandung makna menyembunyikan. Jawaban Mas Agus tidak membedakan antara sedekah yang disembunyikan maupun terang-terangan. Itu kan bukan jawabannya toh Pak Amor. Betul juga Mas Agus, jawabannya Pak Jo. Kang, Pak, monggo. Ya. Jajan lebaran lumayan. Gawe cemilan. Insya Allah Abah Levi bisa menjelaskan Pak Amor. Soalnya kemarin kan saya juga tanya tentang sedekah tangan kanan, tangan kiri buatan ngertos. Jawabannya Abah Levi gimana? Kata Abah, kalau waktunya longgar dijelaskan Pak. Nah, ini waktu yang tepat Pak Amor untuk menjelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah Abah, Kurang yang saya nanya salahku. izin Bah, sami-sami kalau Tak, Amar ngapunten Iya, kata. sami-sami, Menawa Pak. Bapak kula. Mas Agus. Kula Mas Jon. Iya, Pak. Ya, Pak. Sampun dangu mawon. Alhamdulillah cekapan Mbah. Oh, nggih. Mas Ilham, kan aku kopi nggih. Iya Bah. Oke, ya, Pak. Ampun Bah. Ya. Iya, kan enak kan.
Abah, tadi saya sharing sama Mas John mengenai masalah sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Nggih. Menurut pemahaman saya, sedekah itu bukan melihat perbedaan sedekah yang disembunyikan dan yang terang-terangan, tapi melihat niat yang baik dan ikhlas. Itu, Bah. Nggih, Abah. Tapi bersedekah tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu, itu kan mengandung makna menyembunyikan, Pak. Kalau jawaban Mas Agus tidak ada perbedaannya antara yang disembunyikan dan yang terang-terangan, itu kan bukan jawabannya, toh Abah. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam naungan pada hari tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah seseorang yang bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Itu kan pertanyaannya. Nggih, Abah. Itu bentuk sedekah. Kalau sampai tahu jawabannya, maka di situ mengandung keikhlasannya juga. Sekarang saya tanya, ikhlas itu apa sih? Boten riak atau pamer sesuatu, Abah. Bukan mengharapkan pujian dari apa yang dilakukan, Abah. Artinya menerima apapun yang diberikan Allah. Kalau sampean membantu orang tanpa imbalan, bisa tidak Pak John, sampean ini tidak riak atau tidak pamer? Sulit, Abah. Hati saya mesti timbul riak dan pamer ketika membantu orang tanpa imbalan. Berarti saya tidak ikhlas, Abah. Gimana Mas Agus, kalau sampean membantu orang tanpa imbalan, bisa tidak mengharapkan pujian? Ya sulit, Abah. Minimal saya mengharapkan pujian dari yang saya bantu. Berarti saya nggak ikhlas. Kalau Pak Amor, gimana? Kalau membantu orang tanpa imbalan, itu bisa gak menerima? Itu kan wujud kita menerima pada apa yang diberikan Allah. Insya Allah bisa, Bah. Ya kalau 1 hari, kalau 3 hari? Wah, tidak mungkin, Bah. Saya sih tidak mungkin ikhlas, Bah. Nah iya, sulit ya Kas. Jadi ikhlas itu apa? Rasulullah mengatakan setiap hak itu memiliki hakikat masing-masing. Puncak hakikat keikhlasan itu adalah tidak memiliki hak atas pujian. Maksudnya, Abah? Kalau sampai membantu orang, kemudian dikasih imbalan, maka sampai tidak punya hak atas pujian. Maka sampai tidak mungkin ria atau pamer, kan sudah diberi imbalan. Tapi ketika sampean membantu orang dikasih imbalan tidak mau, sampean akan berpotensi untuk riak dan pamer. Makanya kalau sampean bisa menempatkan posisi tidak memiliki hak atas pujian, maka di situ tempatnya ikhlas. Sama ketika orang mengadakan tahlilan, dia akan diberikan makan dan berkat supaya timbul ikhlas. Kalau demikian hajatnya bisa terkabul. Karena sesuai dawai Rasul, amal yang diterima itu ikhlas dan mengharapkan ridhonya. Paham, Bah? Bagaimana, Abah? Kalau saya memberikan sesuatu pada seseorang, kemudian saya merasa sesuatu itu
yang saya berikan ke seseorang itu milik Allah. Artinya, saya tidak memiliki hak atas pujian. Apakah itu termasuk ikhlas, sahabat? Tidak bisa, itu ikhlas dalam keadaan sempurna. Tapi melatih diri bahwa kepunyaan kita adalah kepunyaan Allah, itu merupakan bagian dari ilmu tasawuf. Dan ini penting untuk dilatih supaya kita segera mendapatkan anugerah daun hikmah dan buah makrifat seperti yang saya terangkan kemarin. Kalau orang sudah mendapatkan anugerah sampai pada level tasdid, di mana Allah memberikan kondisi tidak melakukan apa-apa tapi banyak karunia yang didapat, maka akan mudah untuk mencapai makom ikhlas. Ngapunten Abah, contohnya gimana? Misalkan sampean punya usaha, semuanya bisa dikerjakan oleh karyawan, sampai sampean bantu aja dilarang, berarti sampean tidak melakukan upaya apa-apa, tapi setiap hari dapat duit. Artinya sampean memposisikan diri di mana sampean tidak memiliki hak atas pujian. Coba siapa yang dipuji? Karyawan yang kan kerja gitu. Nah itu betul. Kalau kamu tinggikan, maka semua adalah kepemilikannya Allah. Memang tidak ikhlas kalau sampai pada posisi itu. Gampang, Bah. Anugerah itu tidak didominasi oleh material, tapi non material juga bisa, seperti karomah. Dan misalkan Mas Agus punya karomah, orang pada datang untuk minta doa dan memberi sesuatu sama Mas Agus. Kalau setiap bulannya itu yang lain diberi, salah satunya beras, setiap bulannya dapat 1 ton, kemudian kebutuhan hidupnya 1 kuintal, kemudian membagikan 9 kuintal, bisa nggak ikhlas? Ikhlas, Bah. Makanya rata-rata orang yang memiliki karomah, harta itu tidak berharga bagi dia. Keikhlasannya terjamin. Karena apa? Kakek sing ngekeki apa? Dan dia akan mudah untuk meyakini bahwa semuanya itu ada kepunyaan Allah. Kalau wali Allah, Bang? Wali Allah itu mesti diberi karomah, tapi orang karomah itu belum tentu sebagai wali Allah. Keikhlasannya jauh lebih tinggi. Kalau orang alim sama ulama, tinggi mana, Bang? Memang ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa orang alim itu kedudukannya lebih tinggi daripada ulama. Karena ahli tafsir melihat seseorang untuk menjadi ulama tidak membutuhkan banyak ilmu yang harus dipelajari. Terus, Bah? Ahli tafsir seperti ini kurang memahami hakikat atau esensial kebenaran. Kalau kita membaca Quran surat Shaf 23, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Sungguh Allah sangat murka jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Yang dimaksud ayat ini siapa? Orang mengatakan sesuatu itu mesti ada pengetahuan di dalamnya. Itu bisa disebut orang alim karena mempelajari sesuatu. Biasanya karena kealimannya orang menjadi sangat berani. Misalkan orang yang boleh melakukan kesalahan hanyalah orang-orang alim. Karena orang alim bisa bagaimana cara meminta maaf. Tapi kalau ulama, walaupun ilmu yang dipelajari sedikit, tapi dia dikerjakan, makanya dia mendapatkan takwil. Sehingga setiap keputusan yang diambil atau kebijakan itu mesti tepat.
Karena ketepatan itu dia selalu takarub. Takarub itu selalu ingin mendekatkan diri pada Allah. Dan dia pasti takut kepada Allah. Saya kira demikian. Untuk itu Rasulullah mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama ada pewaris para nabi. Makanya kalau melihat ini, sesungguhnya kalau orang memahami kedudukan ulama itu lebih tinggi daripada orang alim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam